Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi juga kepada Bapak dosen kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Depi, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pasar makroekonomi. Sebelum kita mempresentasikan makalah ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Iman Ferdiana, saya sendiri. Yang kedua, Raihan Apandi. Dan yang ketiga, Faisal Ardiansyah. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Raihan Apandi. A. Pengertian pasar ekonomi makro konvensional. Pengertian pasar dalam ekonomi makro lebih luas dibandingkan dengan pengertian pasar dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi melalui 3 jenis pasar, yaitu pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan, pasar uang, dan pasar modal. Jadi, secara definisi ekonomi makro adalah sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang luas. Dalam teori ekonomi makro, mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi P dan Q di masing-masing pasar. Karena P dan Q tersebut adalah hasil pertemuan atau perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka ini berarti bahwa teori ekonomi makro pada pokoknya mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi posisi kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar. B. Tujuan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian di mana pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai pelaksana. Berikut beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu yang pertama, tingkat kesepakatan kerja yang tinggi. Yang kedua, produksi nasional tinggi. Yang ketiga, keadaan dalam perekonomian stabil. Yang keempat, neraca pembayaran yang seimbang. Lalu yang kelima, distribusi pendapatan merata. Next, C. Pelaku pasar makro konvensional. Dalam teori makro, menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 besar, yaitu yang pertama, rumah tangga, yang kedua, produsen, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, lembaga-lembaga. Kegiatan dan 5 kelompok pelaku ini berkaitan dengan ketiga pasar di atas, di mana pemerintah yang pertama pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, yang kedua belanja barang oleh pemerintah, yang ketiga investasi oleh perusahaan, yang keempat ekspor ke luar negeri, yang kelima kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah, yang keenam kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan, yang ketujuh kebutuhan uang tunai dan kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada penawaran. Dalam penawaran ini ada beberapa bagian. Yang pertama, hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, impor dan luar negeri. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga. Yang keempat, ada suplai uang kartel. Dan yang kelima, ada tabungan rumah tangga. Selanjutnya di sini ada kebijakan pasar ekonomi makro.
Yaitu adapun bentuk-bentuk kebijakan dalam ekonomi makro meliputi yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dan yang kedua, di sini ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah yang terkait dengan perilaku bank sentral dalam penawaran dan pengaturan uang yang beredar, yang bertujuan untuk mempengaruhi agregat. Dan yang ketiga ada kebijakan seni penawaran, yaitu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempertinggi efisien kegiatan perusahaan, di mana perusahaan dapat menawarkan produknya dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Dan di sini ada jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro. Perekonomian nasional kita lihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama ada pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan atau disebut dengan demand dan tenaga kerja di rumah tangga yang disebut supply. Jumlah total tenaga kerja dalam suatu perekonomian bertanggung pada semua keputusan rumah tangga. Yang pertama ada permintaan tenaga kerja, yang kedua penawaran tenaga kerja, yang ketiga keseimbangan pasar tenaga kerja. Dan selanjutnya yang kedua ada pasar komoditas. Pasar komoditas ini adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Rumah tangga dan pemerintah membeli atau disebut dengan demand barang dan jasa dari perusahaan di pasar komoditas, di mana perusahaan yang menyediakan atau menjualnya disebut dengan supply. Pasar komoditas dapat dibagi lagi menjadi 3 macam yang akan dijelaskan oleh Ferdian. 1. Pasar barang nyata atau real adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang berbentuk fisik jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung atau face to face. Dan ada tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi penyerahan barang secara langsung, contohnya seperti pasar-pasar tradisional. 2. Pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain sebagainya. 3. Pasar jasa. Pasar jasa adalah pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atau suatu kemampuan. Contoh pasar jasa ini seperti pasar tenaga kerja, yaitu rumah sakit yang menjual jasa kesehatan, pangkalan ojek yang menawarkan jasa transportasi seperti sepeda motor dan lain sebagainya. 3. Pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan atau financial market dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antara produk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham dan reksadana yang memfasilitasi perdagangan obligasi. Terdapat 2 macam pasar yang merupakan pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Berikut pengertiannya. Pasar uang. Dengan memahami seperti istilah uang sama dengan kekayaan. Namun demikian para ekonomi di antaranya Mankiw 2003 membuat istilah yang lebih spesifikasi lagi mengenai uang, yaitu seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin
untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Dalam perekonomian, uang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung, dan penyimpangan nilai. Pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand dan supply dan jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Kegiatan dalam pasar modal yaitu memperdagangkan surat berharga sebagai instrumen keuangan dan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya seperti saham dan obligasi perusahaan swasta dan pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.